Katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Tanda kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Semua serukan hari Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari setiap jemaat, setiap hati, nyanyikan dengan imanmu. Rasakan jamahan Tuhan di tempat ini. Rasakan kuasanya di tempat ini. Haleluya. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi, kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Sembah Tuhan. Dia layak sakaya la 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 la. Dia rasakan apa yang sakaya la 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 la. Dia sakaya la 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 la. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Dia sakaya rasakan apa yang sakaya la 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 la. Dia rasakan la 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 la. Oh, dia la 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 la. Dia sakaya apa yang sakaya la 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 la. Dia rasakan apa yang sakaya la la. Dia sakaya la la. Oh, the fire of Holy Spirit, the fire. Dia sakaya la la la. Dia la 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 sakaya la la. Dia sakaya apa yang sakaya la. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami yakin Tuhan kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini.
raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak disembah, yang layak diagungkan. Karena Engkaulah Allah yang patut dimuliakan dalam hidup kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mendedikasikan, bahkan mentabiskan akan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah melawat kami semuanya, sehingga di antara kami tidak ada yang terlewatkan. Tetapi ketika kami pulang dari tempat ini, kami semuanya dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Kami datang dengan berbagai macam pergumulan. Kami mendapat jawaban daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kepada Engkau. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami persoalan, masalah seberat apapun juga, kami mendapat jawaban daripada Tuhan. Kami menyerahkan akan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami semua yang hadir pada pagi hari ini, kami mohon lawatan daripada Tuhan dinyatakan buat kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini, biarlah jadi di dalam satu nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus yang ada menyertai memberkati kehidupan kami semuanya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya Yesus kita ajaib, lambaikan tanganmu. Yang percaya Yesus kita ajaib, kasih tos kanan kirimu, katakan Yesus ajaib. Hey, mari kita bersorak-sorai. Hey. Mari katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Semua Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi yang yakin, katakan amin. Hey. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Semua katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah
betapa indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus Ajaib, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragamu. Yesusku ajaib. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragamu. Yesusku ajaib. Angkat tanganmu, katakan Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mukjizat, ada mukjizat, ada mukjizat. Sebab Yesus ajaib. Haleluya. Mau lebih semangat lagi memuji nama Tuhan? Suaranya kurang dahsyat. Mau lebih dahsyat lagi? Rentangkan tanganmu. Kita mau terbang bersama Tuhan. Tuhan, kekuatanku. Hey! Musik. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, itulah kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan. Firman, say. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri. Are you ready? Say, bukan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Hey!
Semuanya siap ya? Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Siap semuanya, terbang lebih dahsyat lagi. One, two. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman bukan aman dalam, bukan aman Tuhan, bukan aman dalam musuh, bukan aman dalam musuh. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapkan hati menggunakan firman Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua karena mujizat Tuhan. Amin. Mujizat tidak berbicara tentang hal-hal yang bombastis. Kita boleh ada, kita boleh menghirup nafas dengan cuma-cuma. Kita boleh hidup. Itu semua karena mujizat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Siapkan hatimu kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita memiliki tanah hati yang baik untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Nyanyikan dengan hatimu, katakan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Nyanyikan sekali lagi dari hatimu, katakan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Panggil nama itu, katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bang. Nyanyikan dengan hatimu, katakan Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya Bapa.
Mari semuanya mengangkat kedua tangan. Yesus, Yesus, ku cinta kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Tidak ada yang lain, pribadi yang lain. Hanya Yesus segalanya bagi hidup kita. Dia yang yakin katakan haleluya. Terima kasih Bapa, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan seperti dupa yang berbau harum. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kami siapkan hati kami masing-masing sebagai tanah hati yang baik, supaya benih yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja, tetapi bisa tertanam, bertumbuh 30, 60, 100 kali ganda. Terima kasih. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengganggu, kami katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini ada kuasa Tuhan yang menguasai. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman, Tuhan urapi, memberitakan kebenaran firman menjadi berkat bagi kami. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Kurang semangat Bapak Ibu. Shalom. Tadi pujian sudah sangat sukacita. Saya sangat diberkati oleh pujian-pujian yang dinaikkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih sebelumnya Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Merupakan kebanggaan buat saya bisa berkenalan dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa tadi seperti sudah diperkenalkan oleh Pak Paul, bahwa Pak Paul ini sebenarnya adalah dosen saya waktu di bangku kuliah Bapak Ibu. Dan Pak Paul ini adalah dosen panutan saya, dosen yang saya paling teladani. Walaupun di awal perkuliahan Bapak Ibu, maaf ya Pak Paul, saya bilang Pak Paul ini dosen yang killer. Bapak Ibu ya, karena ketika perkuliahan awal itu dan begitu tegangnya. Dan ketika itu Pak Paul menegur salah satu teman kami. Dan saat itu ketika perkuliahan sampai selesai, kami begitu tegangnya. Karena menganggap Pak Paul ini, wah dosen yang killer Bapak Ibu. Tetapi ketika di akhir perkuliahan, ketika beliau mendoakan kami, wow, saya melihat hati seorang gembalanya. Dia mendoakan kami pribadi lepas pribadi. Dan saya lihat bahwa Pak Paul ini orang yang berintegritas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenalkan. Nama saya Wendy Paramita Anggreni. Dan biasa dipanggil dengan Miss Wendy. Karena saya Bapak Ibu sekarang saat ini saya sedang bekerja mengabdikan diri saya di sekolah Yayasan Evata, yaitu sekolah SD, TK, dan TK. Dan terkhusus saya di TK-nya Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, Tuhan juga mempercayakan saya saat ini, saya sedang mengabdikan diri juga di salah satu STT, yaitu STT Pelita Hati. Dan saya sekarang sedang mengajar di sana. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita ada di sini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa loh ya Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Tinggal 3 minggu Bapak Ibu. 21 hari, bukan waktu yang lama. Sebentar Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu ketika kita renungkan, waktu demi waktu, hari demi hari, tahun demi tahun yang kita lewati, tentunya tidak mudah. Banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak masalah yang kita hadapi. Tapi satu hal, Yesus tidak pernah pergi dari kita, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
berbicara soal masalah, tentunya semua orang selama mereka masih hidup, kita masih hidup, tentunya kita mengalami masalah. Kalau nggak mau punya masalah, ke surga. Di situ sudah nggak ada masalah. Bapak Ibu, tetapi ketika kita masih hidup, tentunya masalah itu ada. Tapi yang terpenting bukan masalahnya, tapi bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang di luar sana Bapak Ibu, ketika mereka menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara yang salah. Mereka suka yang instan. Bapak Ibu buat mie instan, tentunya ada proses toh. Tapi kita seringkali nggak mau lewati prosesnya. Banyak orang akhirnya melakukan hal-hal negatif. Contohnya, sekarang judi-judi online ya Bapak Ibu ya. Ketika orang masalah ekonomi, bukannya menyelesaikan dengan baik, malah terjerumus dengan judi online. Bukannya selesai, tapi tambah masalah. Banyak lagi Bapak Ibu di luar sana. Tetapi yang jelas, kita bersyukur sebagai orang percaya di dalam Yesus. Kita punya jawaban yang pasti. Siapakah jawabannya? Dia adalah Yesus, jawaban yang pasti. Amin. Seperti nama gereja ini, Kristus adalah jawaban. Biarlah itu dihidupi oleh setiap jemaat Tuhan. Jangan sekedar nama, tetapi mari hidupi itu di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jawaban buat kita semua. Seluruh dunia saat ini sedang merayakan kelahirannya. Kelahirannya bermakna bahwa dia datang ke dunia ini sebagai jawaban untuk dunia yang berdosa. Dan Yesus adalah jawaban itu. Haleluya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah bukti Yesus adalah jawaban? Mari kita membacanya di dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-9. Mari yang bertugas tolong dibacakan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Amin. Bapak Ibu, ketika kita membaca ini adalah sebuah peristiwa di kolam Betesda. Peristiwa ini membuktikan bahwa Yesus adalah jawaban hidup kita. Katakan amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Sebelumnya kita lihat di ayat yang pertama, dikatakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat
ke Yerusalem. Ini menjelaskan bahwa sebelumnya Yesus ada di Galilea. Dan saat itu Yesus melakukan tanda yang kedua. Sebelumnya adalah tanda di Kana, air menjadi anggur. Dan tanda kedua yaitu bahwa Yesus menyembuhkan anak dari pegawai istana di Kapernaum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika itu Yesus berangkat ke Yerusalem, dan di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Ya Bapak Ibu, kita lihat di sini, kita perhatikan baik-baik. Di pintu gerbang domba, di situ diartikan bahwa pintu gerbang domba ini apa Bapak Ibu? Sebabnya pintu gerbang domba ini menggambarkan bahwa ini adalah gambaran dari orang-orang yang begitu terikat dengan hukum Taurat. Dan saat ini Bapak Ibu disebut dengan gerbang singa, Lion Gate. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di situ, di dekat situ ada kolam Bethesda. Apa itu Bethesda Bapak Ibu? Bethesda itu adalah rumah kemurahan, rumah kerahiman, rumah belas kasihan. Dan kita lihat di situ. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit dan orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kita lihat di situ bahwa Bapak Ibu, ada banyak orang-orang yang perlu dibelas kasihani. Mereka adalah orang-orang yang begitu terikat dengan hukum Taurat. Bapak Ibu, mereka perlu belas kasihan. Mereka perlu kemurahan dari Tuhan. Dan menariknya, Yesus hadir. Yesus hadir di situ Bapak Ibu. Pengharapan mereka, pengharapan yang salah. Karena apa? Di situ dikatakan, mereka menanti-nanti kalau ada malaikat turun dan siapa yang terlebih dahulu dia akan menjadi sembuh. Menurut Bapak Ibu, sesuatu yang gak di luar logika Bapak Ibu. Tiba-tiba tergoncang, mereka berburu-buru untuk masuk. Siapa yang terdahulu, dia yang sembuh. Yang terkemudian, tidak. Pengharapan mereka, pengharapan yang sia-sia. Dan Yesus hadir di situ. Yesus adalah jawaban. Bukti bahwa Yesus yang adalah jawaban yang pertama. Bahwa Yesus mengetahui. Yesus mengetahui Bapak Ibu. Kita lihat di ayat 5 dan 6. Dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena apa Bapak Ibu? Ia tahu. Kunci di situ Bapak Ibu. Ia tahu. Bukti Yesus adalah jawaban. Karena Yesus mengetahui. Ia tahu persis keadaan orang yang sakit ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari arti sesungguhnya, kata ia tahu ini Bapak Ibu sangat menarik. Kata ini berasal dari kata kerja lampau Bapak Ibu. Nos, dari kata ginosko, artinya Yesus sejak dahulu telah mengetahui. Yesus sejak dahulu telah mengenal. Yesus sejak dahulu telah memahami. Bahkan Yesus merasakan apa yang dialami oleh orang sakit ini. Bahkan Bapak Ibu sangat menarik. Yesus tahu bahwa orang ini sakit karena apa? Dosanya. Di ayat 14 Bapak Ibu kalau perhatikan di Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Di situ dikatakan, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau tidak akan terjadi yang lebih buruk lagi. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Yesus tahu. Padahal Yesus baru berjumpa loh Bapak Ibu. Kenapa dia tahu? Bisa tahu. Karena dia yang mendesain orang ini. Dia yang menciptakan orang ini.
Yesus tahu. Bapak Ibu, Injil Yohanes ini sangat menarik karena menekankan keilahian dari Yesus Kristus sebagai anak Allah. Yesus adalah Allah yang maha hadir. Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dan dia Allah yang maha tahu. Tahu persis keadaan kita semua, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah omniscient, Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha tahu. Bapak Ibu, dia tahu segala sesuatu. Bahkan seorang Raja Daud, Bapak Ibu, di dalam Mazmur 139, dia menyatakan pengalamannya bersama Tuhan. Bahwa Tuhan tahu persis apa yang dia alami. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 dikatakan, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk, kalau aku berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan, aku berbaring. Segala jalanmu kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya kau ketahui ya Tuhan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Daud begitu mengagung-agungkan Tuhan. Bahwa sebagai seorang raja, mungkin saja dia tidak tahu persis. Tidak tahu mengenal rakyatnya. Tapi Tuhan mengenal dia secara persis Bapak Ibu. Apa yang dia rasakan, apa yang dia takutkan, Tuhan tahu. Begitupun juga kita. Tuhan mengetahui apapun yang kita butuhkan, apapun yang sedang kita gumulkan. Bapak Ibu, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu, tapi Tuhan tahu. Amin. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita gumulkan. Bahkan Tuhan tidak sedetik pun meninggalkan pandangannya kepada kita. Dia senantiasa melihat. Dia senantiasa mengawasi kita. Bapak Ibu kalau ingat kisah dari ketika Yesus berjalan di atas air. Sangat menarik Bapak Ibu, punya makna yang sangat luar biasa. Ketika Yesus selesai memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Dan ketika itu dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi lebih dahulu ke seberang Betsaida. Dan ketika itu Yesus menyuruh orang-orang sambil dia menyuruh orang-orang untuk pulang. Dan Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan pada malam hari Yesus ada di darat dan dia melihat bahwa murid-muridnya telah di tengah laut dan mereka begitu kesusahan mendayung karena angin sakal. Yesus melihat, dia tahu bahwa murid-muridnya sedang mengalami kesusahan. Dan bukan hanya sekedar tahu Bapak Ibu, dia hadir, dia berjalan di atas air. Dan ketika dia hadir, semuanya beres, selesai. Amin. Bapak Ibu, jangan pernah takut Bapak Ibu. Jangan pernah takut dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Yesus tahu. Yesus tahu. Dia tahu persis karena dia yang mendesain hidup kita. Dia mendesain kita, dia menciptakan kita. Dia raja segala raja di atas segala raja. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, karena apa Bapak Ibu? Aku ini Allahmu. Haleluya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Tolong bantu saya. Jangan takut, jangan khawatir. Yang pertama bahwa sebab ada Yesus yang hadir dalam hidup kita sebagai solusi terbaik. Dialah jawaban yang pasti. Dia tahu persis keadaan kita. Dia tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita saat ini. Bahkan Bapak Ibu, jatuh bangun kita, dia tahu. Dan dia tahu setiap
kebutuhan kita. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, apa? Tuhan berkati. Ayo Bapak Ibu, berhenti takut, berhenti khawatir. Karena Yesus tahu apa yang menjadi keperluan pergumulanmu saat ini. Amin. Yesus adalah jawaban, karena bukti yang pertama bahwa Yesus mengetahui persis apa yang menjadi permasalahan hidup kita. Dia tahu persis keadaan kita. Amin. Yang kedua, mari kita melihat tetap di ayat yang ke-6. Dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu, bukan hanya sekedar dia tahu, bukan sekedar dia melihat mengawasi kita dan dia tahu, tetapi dia menawarkan pertolongan. Yesus tahu dan Yesus hadir untuk menawarkan pertolongan buat kita semua. Haleluya Bapak Ibu. Dikatakan, maukah engkau sembuh? Bapak Ibu, waktu 38 tahun itu bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Orang sakit ini sakit selama 38 tahun. Kita sakit beberapa minggu aja sudah tepar. Apalagi 38 tahun. Wah Bapak Ibu, dalam ketidakberdayaannya dan dalam keputusasaannya, Yesus hadir, Yesus tahu, dan Yesus menawarkan, maukah engkau sembuh? Sangat menarik kata Yesus ini Bapak Ibu, karena sebenarnya di sini Yesus mau mengarahkan pengharapan dari seorang sakit ini untuk pengharapan kepada pengharapan yang benar. Karena pengharapannya selama ini adalah pengharapan yang salah. Dan bukan hanya itu saja, tetapi bertujuan untuk membangkitkan semangat dari orang yang sakit ini supaya dia bangkit kembali semangat untuk sembuh. Yesus menaruh belas kasihannya. Yesus menawarkan pertolongan kepadanya. Karena apa Bapak Ibu? Yesus peduli terhadap apa yang ia alami dan ia rasakan. Oh haleluya. Begitupun kita juga Bapak Ibu. Yesus sangat peduli kepada kita. Dan mari kita melihat langsung respon dari orang sakit ini. Dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak Ibu, coba renungkan. Ketika dikatakan, maukah engkau sembuh? Sebuah pertanyaan. Sebenarnya yang simple loh. Jawabannya mau atau tidak. Tapi kita lihat respon dari orang sakit ini. Jawabannya sungguh bertele-tele, seakan masa bodoh. Sepertinya dia tidak meresponi apa yang dikatakan Yesus. Kita lihat kata-katanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku. Dia tidak meresponi apa yang Yesus katakan, tapi dia malah menyalahkan orang lain. Bukan hanya itu Bapak Ibu, dia menyalahkan dirinya. Dikatakan bahwa, dan sementara aku menuju kolam, orang lain sudah turun mendahului aku Bapak Ibu. Dia menyalahkan dirinya karena ketidakberdayaannya. Seberapa banyak di antara kita Bapak Ibu, kita di posisi orang yang sakit ini. Terkadang ketika pergumulan datang, ketika masalah datang, kita menjadi reaktif. Kita menyalahkan diri kita. Kita menyalahkan orang lain. Bahkan tidak sering kita menyalahkan Tuhan.
Oh Tuhan, kenapa saya sudah melayani Engkau? Tuhan, kenapa saya sudah setia kepada Engkau? Tetapi kok masalah demi masalah terus menggerogoti hidup saya? Dan akhirnya membuat kita tidak mempercayai Yesus. Sama halnya yang terjadi dengan Asap Bapak Ibu di Mazmur 73. Dia sempat tergerincir dengan pengertiannya sendiri. Dia melihat orang-orang fasik begitu diberkati, tetapi dia di dalam pergumulan dan pengharapannya, sepertinya Tuhan jauh daripada dia. Tetapi ketika dia terus berpengharapan dan dia lihat bahwa dia berkata pada dirinya, aku dungu. Bapak Ibu, seberapa banyak kita ada di posisi ini? Mari bertobat. Yesus sebenarnya mau mengatakan kepada kita, aku di sini anakku. Aku mau menolongmu. Aku raja di atas segala raja. Aku Tuhan di atas segala Tuhan. Aku kuriosmu. Aku penguasa tertinggi. Aku yang maha kuasa. Aku yang menyelamatkan engkau. Bahkan aku yang mendesain engkau. Masakan aku meninggalkan engkau? Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa bahwa Yesus selalu ada dekat kita. Tapi kita lebih fokus dengan masalah yang kita hadapi. Seperti halnya murid-murid Yesus ketika mereka ada di danau. Ketika mereka ada di danau. Ketika itu mereka naik di kapal. Dan kapal itu diterba oleh badai, angin sakal, angin ribut. Padahal Bapak Ibu, Yesus ada di situ. Tapi tidak menyadari bahwa Yesus ada bersama mereka. Bahkan mereka mengatakan, Yesus, Rabi, kenapa engkau tidur? Tuhan, tolonglah aku, kita binasa. Yesus berkata apa? Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ini Bapak Ibu, yang terpenting sebenarnya kehadiran Yesus jauh lebih penting dari segala hal yang kita hadapi. Amin. Jangan takut. Terkadang ketakutan kita membuat kita tidak menyadari bahwa Yesus ada bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Yesus tidak sekedar tidak tahu. Yesus bukan sekedar tahu. Tetapi dia hadir dalam kehidupan kita. Menjadi jawaban yang pasti. Kehadiran Yesus lebih dari apapun juga. Amin. Bapak Ibu, ketika saya bersama suami ini sering kita perkunjungan dan di atas motor kita sering berbincang-bincang. Dan ada perkataan dari suami saya yang sangat memberkati saya. Ya, sayang, tidak penting masalah apa yang kita hadapi. Atau sebesar apa masalah yang kita hadapi. Tapi dengan siapakah kita menghadapi itu? Mari Bapak Ibu, jangan fokus dengan seberapa besar masalah yang kita hadapi. Jangan pernah andalkan manusia. Karena pada akhirnya kita akan kecewa. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan hatinya menjauh dari Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, Yesus adalah jawaban hidup kita. Karena yang pertama, Yesus mengetahui persis keadaan kita. Dan yang kedua, Yesus hadir menawarkan pertolongan. Amin. Yang ketiga, mari Bapak Ibu, kita melihat. Yaitu Bapak Ibu ya, percayalah hanya pada Yesus Bapak Ibu. Amin. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 6c dikatakan, siapa yang percaya kepadanya tidak akan, aminkan itu Bapak Ibu, mustahil dipermalukan. Mari berhenti sesali masalah yang sedang terjadi dan pandang dia. Amin. Amin. Mari kita ke poin yang ketiga. Langsung saja poin yang ketiga. Bapak Ibu,
kita lihat di situ. Di ayat 8 sampai 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu, Yesus bukan sekedar tahu Bapak Ibu. Yesus bukan sekedar hadir dan menawarkan pertolongan. Tetapi dia segera menolong kita. Karena dia tahu ketika kita dalam kelemahan kita, dia akan segera menurunkan tangannya untuk menolong kita. Katakan amin. Bapak Ibu, dikatakan di sini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Suatu kata yang sangat menarik Bapak Ibu. Next, tolong bantu saya. Yesus tidak hanya tahu Bapak Ibu, tapi dia menolong dengan tanpa syarat. Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kita lihat selanjutnya, ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu perhatikan, apakah ketika dia mengangkat tilamnya baru berjalan, ataukah ketika Yesus berkata dia sudah sembuh? Bagaimana Bapak Ibu? Yesus katakan dan kuasa Yesus bekerja. Next. Bapak Ibu, dari kata-kata Yesus ini sebenarnya Yesus mau agar kita bukan hanya sekedar percaya. Tapi lebih daripada itu, Yesus mau kita mendengar dan melakukan apa yang Ia katakan. Mari Bapak Ibu hidupi firman itu. Dan firman itu akan berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum saya menutup khotbah saya ingin menceritakan kisah bahwa memang firman itu hidup dalam kehidupan kami dan dia berkuasa. Bapak Ibu, ketika kami baru menikah, saya bersama suami. Ketika itu pergumulan yang cukup berat. Karena waktu itu sekitar 2 bulan saya hamil Bapak Ibu. Ketika pernikahan kami berusia 2 bulan saya hamil dan ketika itu saya bekerja, waktu itu masih bekerja di SMP Pelita Hati dengan gaji 1.100.000. Dan waktu itu kami kos waktu itu Bapak Ibu. Dan saat itu suami full timer di gereja. Dan itu berkatnya, kalau ada bersyukur, kalau tidak ada puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan waktu itu ketika hamil besar Bapak Ibu, motor yang kami pakai dulu itu Shogun Bapak Ibu, dan shock belakangnya itu sudah mati. Dan suami berpikir waktu itu, aduh kasihan istriku, dengan perut yang besar, dibonceng, kerenon. Dan akhirnya dia berpikir, sepertinya kita ambil motor satu. Dan akhirnya kami ambil motor Beat Bapak Ibu yang kami pakai sampai saat ini. Dan itu pergumulan Bapak Ibu, belum bayar kos, belum bayar motor, makan dan minum. Kami berpikir begini Bapak Ibu, yang penting tanggungan selesai. Mau makan minum, Tuhan berkati. Tapi Bapak Ibu ketika usia kandungan saya, tepatnya sudah 7 bulan waktu itu, benar-benar Tuhan uji kami Bapak Ibu. Waktu itu tepatnya hari Sabtu karena itu hari libur. Beras mau habis. Besok sudah mau habis Bapak Ibu. Hari Minggu udah habis, tinggal 1 kali saja. Setelah itu listrik pulsa habis. Dan bensin Bapak Ibu sekarat. Dan suami berkata sama saya seperti ini, sayang, gini aja, nanti hari Senin kamu izin dulu. Bilang aja kamu sakit, karena kamu kan perutnya lagi ini kan. Alasan Bapak Ibu.
Tetapi apa yang kita rancangkan kadang-kadang tidak sesuai. Tapi Tuhan kerjakan lebih daripada itu. Dan saya ingat sekali Bapak Ibu, waktu itu siang, suami saya ditelepon oleh rekan hamba Tuhan. Jeff, bisa nggak kamu khotbah besok? Sepertinya mendadak kan Bapak Ibu? Harusnya kan sudah dikasih tahu sejauh sebelumnya. Tapi dikarenakan waktu itu hamba Tuhan yang mau melayani itu tidak bisa, berhalangan. Jadi rekan hamba Tuhan ini menelpon suami. Saya berpikir suami menolak, tapi suami bilang, baik siap, besok saya akan ke sana, saya akan melayani. Saya bilang sama suami, waktunya kok mepet sekali. Suami bilang begini, kalau kita nggak mau, Tuhan bisa pakai yang lain. Kalau Tuhan beri kesempatan, ambil itu. Dan hamba Tuhan itu siap nggak siap, harus siap. Wah, itu Bapak Ibu, suami saya berkata itu. Dan benar Bapak Ibu, hari Minggu dengan bensin yang sekarat pergi. Dan biasanya Bapak Ibu pasti ada PK. Iya toh Bapak Ibu? Nah, ketika suami memberitakan firman Tuhan, saya tidak ikut ya Bapak Ibu, karena waktu itu perut saya sedang sakit. Ini diceritakan suami saya, Bapak ya. Ketika dia dengan semangatnya memberitakan firman Tuhan. Seperti biasanya, suami saya sangat semangat. Bapak Ibu, dan saat itu ketika pengumuman dan dikatakan bahwa gereja itu sedang bergumul untuk mengisi pulsa listrik. Sama Bapak Ibu. Dan waktu itu Bapak Ibu ketika berdoa syafaat, katanya doa syafaat dan doa persembahan, suami itu seperti ada yang berbicara. Nanti kalau kamu terima PK, kembalikan itu. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu di posisi kami. Dalam kondisi sekarat Bapak Ibu, tapi disuruh untuk mengembalikan. Dan waktu itu ketika suami pulang ke rumah, dia peluk saya, sayang, puji Tuhan, saya sudah selesai melayani. Tapi jangan marah ya, tadi saya diberi PK, tapi saya kembalikan. Karena ini loh sayang, waktu itu mereka bilang bahwa mereka sedang bergumul juga. Dan ketika berdoa, Tuhan seperti berbicara kepada saya. Dan itu berbicara keras, ketika saya doa berkat, itu berbicara terus. Dan ketika pengurus salam tempel, suami langsung terima kasih, saya terima dan saya kembalikan. Biarlah menjadi berkat buat pelayanan tempat ini. Dan Bapak Ibu respon saya waktu itu, oh begitu sayang, tidak apa-apa. Mungkin mereka lebih membutuhkan. Dan pasti Tuhan bekerja dengan caranya untuk kita. Dan benar Bapak Ibu, ketika kita hidupi firman itu, kita lakukan firman itu. Gak lama Bapak Ibu, sore harinya, ada seorang yang benar-benar kami tidak kenal. Ketika saya menceritakan ini Bapak Ibu, saya sering terharu. Karena begitu baiknya Tuhan bekerja dalam hidup kami. Orang yang tidak kami kenal mengutuk pintu Bapak Ibu. Dan berbincang-bincang dengan suami dan saya. Kami tidak kenal Bapak Ibu. Dan orang ini adalah orang di luar kita. Bukan orang percaya Bapak Ibu. Tetapi setelah dia mau pulang, dia memberikan amplop, kaget kami. Dan itu Bapak Ibu, ketika kami membukanya, kami berdoa dan kami membukanya, itu lebih daripada cukup untuk beberapa minggu ke depan. Wow Bapak Ibu, mari Bapak Ibu. Bukan hanya kesaksian hidup kami, bila itu Tuhan bekerja dalam hidup Bapak Ibu, hidupi firman itu. Dan Tuhan akan bekerja melebihi dari kuasanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, tim musik tolong bantu saya, kita naikkan pujian. Kau telah buktikan kasih-Mu. Hanya Engkau jawaban hidup kami Tuhan.
hanya Engkau segalanya dalam hidup kami. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Tapi mari kita hidupi firman ini. Bahwa Yesus adalah jawaban. Karena Yesus mengetahui, bukan sekedar mengetahui. Tapi dia menawarkan pertolongan. Dan lebih daripada itu, dia menolong kita indah dan tepat pada waktunya. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau telah buktikan cintamu pada kami. Kau telah mati buat kami. Kau memberikan hidupmu. Dan Kau hadir dalam hidup kami sebagai jawaban yang pasti. Hanya Engkau jawaban kami Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, katakan hanya Engkau Yesus, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Oh Jesus, oh berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya, mari renungkan kebenaran firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan itu, katakan. Saya serahkan kepada Pak Paulus. Haleluya. Hanya Engkau yang menjadi jawaban dalam hidup kami. Yesus bukan hanya tahu, tetapi Dia memberikan solusi untuk setiap masalah hidup saudara. Dia bukan hanya tahu, tapi Dia tidak terbatas kuasanya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih, biarlah firman ini menguatkan hati kami bahwa hanya Tuhan satu-satunya jawaban untuk setiap permasalahan hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, dan berkati juga sebagai dosen. Dan kemanapun dia pergi, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Kami mengedangkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan kami.
Terima kasih memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan tambahkan anugerah dalam hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan saudara. Terima kasih, kami juga bersyukur dana Natal sudah terlampaui dari budget dan kami percaya setiap tangan yang memberikan Tuhan akan kembalikan sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk acara Natal Kelsel hari Rabu, pembuka acara, rangkaian acara Natal dan tutup tahun. Tuhan yang akan bekerja, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setiap yang bertugas, Tuhan berikan mereka kerendahan hati, memberikan yang excellent untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Engkau